Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan materi selanjutnya, itu adalah tentang vektor. Apa itu vektor? Dalam matematika, vektor didefinisikan sebagai ruas garis berarah yang memiliki besaran nilai dan arah tertentu. Sehingga vektor matematika juga bisa digambarkan secara geometris, yaitu dalam bentuk ruas garis yang memiliki arah. Panjang ruas garis menyatakan besaran vektor dan arah ruas garis menyatakan arah vektor. Nah, kalau untuk contoh dalam kehidupan sehari-hari, vektor itu bisa ditunjukkan seperti kecepatan. Jadi dia mempunyai arah dan mempunyai besaran seperti itu. Nah, untuk notasi vektor kita bisa memilih salah satu di antara 4 pilihan ya. Yang pertama itu adalah bisa menggunakan huruf kecil tebal. Nah, ini. Terus kalau nomor 2 itu bisa menggunakan huruf kecil tetapi dia ada garis bawahnya. Terus yang ketiga itu adalah huruf kecil, dia ada tanda panah di atasnya, atau dengan menggunakan 2 huruf kapital untuk menunjukkan ruas garis berarah. Contoh, ruas garis dari titik A ke titik B dapat dilambangkan dengan AB. Nah, ini atasnya ada tanda panahnya ya, atau sebaliknya. Nah, itu adalah notasi vektor. Selanjutnya adalah jenis-jenis vektor. Vektor ada vektor 0, vektor yang panjangnya 0 dan tidak memiliki arah yang jelas. Ada vektor posisi, vektor yang titik awalnya di 0, 0,0, sedangkan titik ujungnya di satu titik tertentu. Untuk vektor satuan, vektor yang panjangnya satu satuan. Kalau untuk vektor basis itu adalah vektor yang panjangnya satu satuan tapi arahnya searah dengan sumbu koordinat. Seperti itu ya. Jadi nanti kalau untuk sumbu koordinat kita pakainya yang sumbu X, Y, dan Z. Jadi di ruang 3. Nah, untuk operasi pada vektor nanti kita mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan vektor, perkalian dengan skalar, perkalian vektor dengan skalar ya ini ya. Terus perkalian skalar vektor atau dot product. Terus yang keempat perkalian cross, yang kelima proyeksi skalar dan vektor ortogonal. Ini nanti ada 2 rumus, yang skalar sama yang vektor ortogonal. Terus yang nomor 6 jarak antara 2 vektor. Yang ke-7 sudut antara 2 vektor. Yang ke-8 adalah panjang vektor. Seperti itu. Oke, kita mulai penjelasannya. Kita sajikan dalam sebuah contoh ya. Jadi ini adalah contoh yang diketahui beberapa vektor di sini. Jika diketahui vektor-vektor sebagai berikut, berarti ada vektor P, ada vektor Q, dan ada vektor R. Nah, jadi untuk penulisannya dia bisa dibuat secara mengolom atau baris, secara baris seperti itu. Jadi kalau misalkan mau dirubah penulisannya, vektor P itu semisalkan ditulis, nah ini mengolom ya, jadi kita ambil koefisiennya, ini ada 5i plus 2j min 7k, berarti kita ambil koefisiennya. Jadi kita bisa tuliskan 5, 2, negatif 7. Nah, seperti itu. Terus untuk Q sama, kita tuliskan mengolom. Jadi di sini kalau ada I saja berarti dia bernilai 1i gitu ya. Karena 1 berarti dia tidak ditulis, kita tuliskan 1. Di sini negatif 3.
di sini adalah 9. Kalau untuk vektor R, berarti kita tuliskan 2, 4, dan negatif 7. 2, 4, negatif 7. Nah, seperti ini. Nah, kalau untuk penulisan seperti ini, itu kita pakai untuk mempermudah perhitungan. Seperti itu. Jadi, kita mulai semisalkan yang ditanyakan itu adalah P ditambah dengan Q ya. Berarti vektor P ditambah dengan vektor Q semisalkan. Berarti tinggal kita jumlahkan 5, 2 negatif 7, terus ditambahkan dengan 1 negatif 3, 9. Maka hasilnya itu adalah 6 negatif 1 sama 2. Nah, ini bisa Anda tuliskan ke bentuk seperti yang soal ya. Jadi 6i terus min J terus plus 2K. Nah, hasilnya bisa seperti ini atau seperti ini. Terus kalau pengurangan, semisalkan pengurangan itu kita bisa ambil contoh, semisalkan vektor R itu dikurangi dengan vektor P semisalkan. Berarti untuk R kita tuliskan dulu 2, 4, negatif 7, terus dikurangi dengan vektor P 5, 2, negatif 7. Seperti itu ya. Berarti I dengan I, berarti 2 dikurangi 5 itu adalah negatif 3. 4 adalah 2, terus ini negatif 7 ditambah 7 itu berarti negatif kali negatif jadi positif ya, berarti min 7 ditambah 7 itu adalah 0. Seperti itu. Jadi ini hasilnya bisa dituliskan min 3i min 2j dan plus 0k. Jadi kalau 0k ini bisa tidak perlu ditulis ya untuk nilai 0. Jadi kita menuliskan sampai ini aja. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah contoh penjumlahan dan pengurangan. Operasi yang kedua adalah perkalian skalar dengan vektor. Jadi untuk skalar itu nanti adalah sebuah angka ya. Jadi dia bisa pecahan, bisa bilangan bulat, negatif, positif, seperti itu. Nah, kita untuk contohnya semisalkan 2P. Jadi vektornya adalah kita pakai yang P, misalkan 2 kalikan vektor P, berarti 2 dikalikan dengan 5, 2 negatif 7, berarti semua vektor P itu kita kalikan dengan 2, hasilnya adalah 10, 4, dan negatif 14. Nah, ini bisa dituliskan 10i plus 4j negatif 14k. Nah, seperti itu. Jadi semisalkan dia adalah pecahan, semisalkan sepertiga Q, kita kalikan vektor Q, berarti 1/3 itu kita kalikan vektor Q itu adalah 1, negatif 3, dan 9, berarti masing-masing kita kalikan dengan 1/3. Jadi untuk perkalian pecahan seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita kalikan 2 berarti kita per 1. Nah, jadi atas kali atas, bawah kali bawah, jadi 2/3 seperti itu. Nah, jadi kalau di sini 1/3 dikali 1, nah berarti hasilnya juga 1/3. Terus 1/3 dikalikan negatif 3. Nah, gini ya, berarti negatif 3 dibagi 3 adalah negatif 1. Terus 1/3 dikalikan dengan 9/1. Nah, berarti ini atas kali atas, bawah kali bawah, 9/3 adalah 3. Nah, seperti itu hasilnya. Berarti untuk penulisannya bisa kita tulis 1/3i
dikurangi. Nah, karena dia negatif berarti ini langsung tandanya negatif. 1J berarti langsung dituliskan J saja, karena kalau 1 nggak perlu dituliskan untuk koefisien ya. Terus ini adalah plus 3K. Nah, seperti ini. Jadi nanti kalau untuk soal jadi digabung jadi satu ya, penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar dengan vektor. Nah, untuk contohnya itu adalah, nah kalau soalnya seperti ini bagaimana? Berarti kan ini kombinasi antara penjumlahan, pengurangan dengan perkalian skalar dengan vektor. Nah, jadi kita kerjakan satu-satu ya. Jadi kalau semisalkan 2P gitu kan, tadi sudah kita kerjakan yang ini ya. Berarti ini vektor P 5, 2, negatif 7 ditambah 2/5. Vektor Q adalah 1, negatif 3, dan 9. Terus vektor R tadi adalah 2, 4, dan negatif 7. Nah, jadi kalau soal seperti ini kita kali-kalikan dengan skalar terlebih dahulu, setelah itu baru dijumlah dan dikurangkan. Berarti kalau ini kita kali jadi 10, 4, negatif 14 ya. Terus ditambah, nah ini kita kalikan dengan vektor Q, berarti 2/5 kali 1 itu adalah 2/5. 2/5 dikali min 3/1 itu adalah negatif 6/5. Terus 2/5 dikali 9 itu adalah 18/5. Terus dikurangi dengan 3 dikali 2, 3 dikali 4, 3 dikali negatif 7. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita tinggal menjumlah dan mengurangkan. Kalau di sini mau kita kurangkan dulu sama yang utuh, itu boleh ya. Jadi kita kurangi dulu. 10 dikurangi 6 itu adalah 4. 4 dikurangi 12 negatif 8. Negatif 14 ini jadi positif ya, jadi 7. Nah, baru ditambah dengan yang pecahan 2/5 negatif 6/5, 18/5. Oke, untuk hasilnya itu adalah, oke, yang kita coret-coret yang paling atas dulu ya. Jadi 4 ditambah 2/5, jadi kita samain penyebut dulu. Jadi di sini 20 ditambah 2 berarti 22/5. Oke, lanjut. Terus negatif 8 plus ketemu min jadi min 6/5 ya. Kita samakan penyebut berarti 5. Negatif 40 dikurangi 6 berarti negatif 46/5. Terus yang terakhir itu adalah 7 ditambah dengan 18/5, ini per 1 berarti di sini penyebutnya 5, 35 ditambah dengan 18 itu adalah 53/5. Oke, dari hasil ini berarti kita bisa tuliskan 22/5 I negatif 46/5 J positif 53/5 K. Nah, hasilnya bisa dituliskan seperti ini. Oke, kita lanjutkan untuk operasi yang selanjutnya itu adalah perkalian dot produk ya. Nah, skalar vektor seperti itu. Jadi nanti kita kalikan I dengan I, J dengan J, K dengan K.
Oke, untuk perkalian dot product itu berarti tadi I dikali I ditambah, rumusnya memang ditambah ya. I kali I ditambah J kali J tambah K kalikan K. Nah, untuk contohnya itu semisalkan Q dot R. Nah, vektor Q dot vektor R. Nah, berarti kita tuliskan dulu vektor Q. Vektor Q tadi adalah 1, negatif 3, 9 ya. Terus dot vektor R. Vektor R tadi adalah 2, 4, dan negatif 7. Berarti kalau untuk perkalian dot I kali I. Berarti 1 dikali 2 ditambah. Rumusnya memang dijumlah ya. J kali J. Negatif 3 dikali 4 ditambah K kali K. 9 dikalikan negatif 7. Berarti yang kita kerjakan adalah yang perkalian dulu ya. Jadi 1 kali 2 negatif 12 negatif 63. Nah, jadi ini kalau ada dua tanda jadi kita kalikan, plus kali min jadi plus kali min jadi oke, berarti jawabannya adalah negatif 73. Nah, itu adalah perkalian dot product. Jadi hasilnya itu adalah sebuah skalar. Seperti itu. Jadi hasilnya angka ya, itu adalah untuk dot product. Oke, untuk operasi selanjutnya itu adalah perkalian cross product. Jadi bedanya dot sama cross, kalau dot itu berarti simbolnya adalah dot titik. Terus hasilnya adalah skalar gitu ya. Jadi untuk cross simbolnya adalah silang. Nah, nanti hasilnya dia adalah sebuah vektor. Nah, kita ambil contoh vektor P cross vektor R. Nah, jadi kita tuliskan tadi ya, vektor P itu adalah, nah vektornya tadi ini ya. Jadi kalau untuk P cross R, jadi kita pakainya nanti adalah determinan. Seperti itu ya. Jadi untuk baris pertama kita tuliskan IJK. Untuk baris kedua berarti vektor P terlebih dahulu. Di mana kita tuliskan koefisiennya 5, 2, negatif 7. Selanjutnya R, oh maaf ini vektor Q aja ya, jadi kita ganti. Nah, oke, kita koefisiennya adalah 1, negatif 3, 9. Nah, kita bisa pakai cara sarus seperti itu. Jadi kita menambahkan 2 kolom dari depan. Jadi kita pakainya yang ini ya. Kita tambahkan di sini. Oke, setelah itu kita kali menyilang dulu ya. Jadi kalau kemarin kita pakai, nah ini kita kalikan dulu. Jadi nanti ada i-nya ya. Jadi nggak apa-apa. Terus ini kita kalikan dan ini kita kalikan. Nah, kita tuliskan hasilnya dulu. Berarti ini adalah 20. Berarti vektor P cross vektor Q itu adalah 2 kali 9, 18 I. Gitu ya. Terus ini adalah min 7J. Terus ini adalah negatif 15K. Setelah itu dikurangi dengan, nah ini kita warnanya kita ganti saja, berarti yang ini.
Nah, jadi kita kali-kalikan. Nah, kita tuliskan hasil perkaliannya, berarti 2K terus positif 21I, setelah itu ditambah dengan 45J. Nah, jadi ini kita jumlahkan ya, K dengan K, I dengan I, J dengan J. Nah, jangan sampai salah. Berarti di sini 18I dikurangi dengan 21I. Nah, ini berarti bisa dituliskan gini dulu ya, 18 berarti ini dikurangi 21I. Terus kalau negatif 7, nah negatif 7 terus dikurangi dengan 45 gitu ya. Berarti bisa dituliskan positif dulu aja ya. Berarti negatif 7 dikurangi dengan 45 J. Setelah itu baru yang K. Berarti negatif 15 dikurangi dengan 2. Nah, setelah itu kita tinggal hitung. Berarti 18 dikurangi dengan 21 adalah negatif 3I. Terus kalau ini kan nanti hasilnya negatif ya. Berarti 45 ditambah 7 itu karena dia negatif 52J. Terus negatif 13K. Maaf, 17 ya. Nah, jadi hasilnya adalah ini. Hasilnya itu adalah sebuah vektor. Nah, itu adalah bedanya perkalian cross dan perkalian dot. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, untuk operasi selanjutnya itu adalah proyeksi skalar ortogonal dan vektor ortogonal. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau untuk skalar ortogonal, jadi kalau A pada B berarti sama dengan vektor A dot vektor B dibagi dengan panjangnya vektor B. Itu adalah skalar ortogonal A pada B. Kalau B pada A berarti kalau B vektor B pada vektor A. Nah, berarti misalkan ini adalah proyeksi, hasil proyeksinya ya. Jadi di sini adalah vektor B dot vektor A dibagi dengan vektor A. Jadi perhatikan dia pada siapa. Seperti itu. Nah, itu nanti untuk hasilnya dia adalah sebuah skalar karena di sini namanya adalah skalar ortogonal. Nah, beda halnya dengan yang ini ya, proyeksi vektor ortogonal, berarti nanti hasilnya adalah sebuah vektor. Jadi kalau di sini contohnya adalah proyeksi vektor ortogonal A pada B, berarti sama dengan vektor A dot vektor B dibagi dengan panjangnya vektor B dikuadratkan dikalikan dengan vektor B. Jadi nanti kalau B pada A, jadi untuk rumusnya itu adalah B, vektor B dot vektor A dibagi dengan panjangnya vektor A kuadrat dikalikan dengan vektor A. Seperti itu ya. Jadi dilihat yang mintanya pada siapa. Nah, ini
Untuk hasilnya nanti dia adalah sebuah vektor. Oke, contohnya itu adalah tentukan proyeksi. Nah, ini yang A dulu ya. Tentukan proyeksi skalar ortogonal. Nah, semisalkan dari P, vektor P pada Q. Nah, ini ya, tadi soalnya vektor P ini ya. Jadi sama dengan yang contoh di awal tadi, berarti tentukan proyeksi. Kalau misalkan proyeksi skalar ortogonal P pada Q, itu kita misalkan dengan C gitu ya. Nah, ini berarti untuk hasilnya itu adalah vektor P dot vektor Q dibagi dengan panjangnya vektor Q. Nah, kalau dia seperti harga mutlak, ini di vektor itu adalah simbol panjang ya. Jadi untuk panjang nanti kita pakai rumus, misalkan ada vektor P itu adalah A plus B plus C gitu ya. Jadi untuk panjang vektor P, nah ini itu berarti akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah dengan C kuadrat, seperti itu. Jadi kalau diaplikasikan ke sini, kalau yang atas perkalian dot ya, seperti halnya dengan yang sudah kita pelajari tadi, berarti P 52 min 7 Q 1 min 39 dibagi dengan, nah ini adalah panjangnya vektor Q, berarti 1 kuadrat tambah min 3 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Jadi kalau ini kan kita kalikan I kali I, 5 kali 1, 2 dikali min 3, min 7 dikalikan dengan 9. Nah ini bisa langsung, nah jangan lupa ya negatif 3, kalau negatif dikuadratkan jadi positif ya, min kali min plus, jadi ini adalah 9. Nah seperti itu. Oke, berarti untuk yang atas kita kalikan 5 jadi min 6 jadi min 54. Kalau yang bawah berarti ini adalah 91. Seperti itu ya. Jadi kalau kita jumlahkan yang atas, 5 dikurangi 6 dikurangi dengan 54, itu hasilnya adalah negatif 55 dibagi dengan akar 91. Nah sampai sini enggak apa-apa, seperti itu ya. Oke, maaf ya, ini tadi 9 kali 7 ini 63 ya. Nah ini tadi 63, jadinya 5 dikurangi 6 dikurangi dengan 63 itu adalah negatif 64. Oke, kita lanjut ke contoh proyeksi vektor. Kalau tadi kan ini ya, kalau tadi itu skalar, kalau ini adalah vektor, proyeksi vektor ortogonal P pada Q. Nah kita samakan. Jadi kalau misalkan dia adalah C seperti itu ya, berarti P dot Q, nah dibagi dengan panjangnya vektor Q dikuadratkan dikalikan dengan vektor Q. Jadi bisa ditulis vektor P dulu 5, 2, negatif 7. Nah ini Q nya adalah 1 min 3, 9 dibagi
Terus untuk, nah ini akar tapi dia dikuadratkan, berarti nanti akarnya jadi hilang ya. Tapi kita tuliskan dulu seperti itu. Jadi ini 1 kuadrat ditambah negatif 3 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Berarti ini tadi, ini perkalian dot ya, I kali I, J kali J, K kali K. Berarti 5 dikali 1 ditambah 2 kali negatif 3 ditambah negatif 7 dikalikan dengan 9. Oke, terus dibagi dengan, ini kita tulis lagi 1 min 3 9. Nah, hasilnya ini akar terus dikuadratkan 1 ditambah 9 ditambah 81. Gitu ya, berarti tadi hasilnya adalah ini 91 ya, karena akar kuadrat berarti akarnya hilang. Jadi ini tadi adalah negatif 64. Nah, ini adalah 1 negatif 3 9. Jadi di sini perkalian antara skalar dengan vektor ya. Jadi kita kalikan. Nah, I langsung saja. Jadi plus 64 dikali 3 itu adalah 192 per 91 J negatif 9 dikali 64 576 per 91 K. Nah, ini hasilnya adalah sebuah vektor. Oke, sekarang operasi selanjutnya adalah jarak dua vektor atau disimbolkan dengan D, distance gitu ya. Jadi misalkan di sini ada vektor M, I plus BJ plus CK, ada vektor N, DI plus EJ plus FK. Jadi jarak dua vektor itu adalah D, vektor M, vektor N. Nah, berarti akar dari, jangan lupa ada akar. Berarti di sini A dikurangi dengan D kuadrat ditambah dengan B dikurangi dengan E kuadrat ditambah dengan C kurangi dengan F dikuadratkan. Jadi cara mengerjakannya Anda kurangi terlebih dahulu, hasilnya dikuadratkan, dijumlah, terus hasil akhirnya diakarkan. Nah, semisalkan contohnya itu adalah jarak antara jadi ya vektor P semisalkan ke Q. Nah, seperti itu. Kalau kita tuliskan tadi vektor P itu adalah ini ya, 5i ditambah 2j min 7k. Kalau vektor Q itu adalah i min 3j plus 9k, seperti itu ya. Jadi untuk panjang, nah jarak dua vektor berarti jarak vektor P dan Q gitu ya. Berarti jangan lupa akar. Berarti ini 5 dikurangi dengan ini karena koefisiennya 1 ya, kuadrat ditambah dengan J, berarti 2 dikurangi dengan negatif 3 ditambah negatif 7 ditambah 9. Nah, kalau di sini ini misalkan nggak ada K-nya gimana? Berarti kalau nggak ada K-nya berarti ini adalah 0. Jadi kita tuliskan 0. Seperti itu ya. Oke, coba kita sekarang hitung. Nah, jadi kalau kita hitung, kita kurangkan dulu. Di sini 4 kuadrat ditambah dengan 5 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat. Nah, seperti itu ya. Terus
16 ditambah 25 ditambah dengan 4. Oke, kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 16 tambah 25 tambah 4 ya, jadi akar 45. Nah, jadi kalau mau dibuat 45 itu 9 kali 5 ya, jadi 9 bisa diakar jadi 3 akar 5. Nah, seperti ini atau seperti ini boleh. Nah, itu adalah jarak dua vektor. Oke, untuk yang terakhir itu adalah kosinus. Jadi menghitung sudut dua vektor. Oke, operasi selanjutnya itu adalah menghitung sudut antara dua vektor. Jadi di sini kita pakainya rumus cos ya, kosinus alfa itu sama dengan misalkan ada vektor A, ada dua vektor ya. Ada vektor A dan ada vektor B, berarti mencari sudut. Mencari sudut. Nah, di sini kan ada sudutnya gitu ya. Nah, di sini ada vektor A dan vektor B seperti itu. Berarti untuk menghitung besar sudutnya itu adalah vektor A dot vektor B dibagi dengan panjangnya vektor A dikali dengan panjangnya vektor B. Jadi kalau di sini, kalau untuk contoh soalnya itu adalah vektor P dan vektor Q, kita suruh mencari theta seperti itu ya, besar sudutnya. Jadi kita masukkan kosinus alfa itu semisalkan kalau di sini boleh alfa, boleh theta ya. Jadi simbol dari sudut kalau kita samakan aja dengan rumusnya. Berarti ini adalah P, vektor P dot vektor Q dibagi dengan panjangnya vektor P dikalikan dengan panjangnya vektor Q. Oke, kita tuliskan menurun gitu ya. Nah, berarti di sini 5, 2, negatif 7, Q-nya adalah 1, min 3, 9, terus dibagi dengan akar dari 5 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah negatif 7 kuadrat. Terus dikali dengan 1 kuadrat ditambah negatif 7 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Nah, seperti itu. Jadi kita kalikan dot yang atas tadi 5 kali 1, 2 kali negatif 3, negatif 7 dikalikan dengan 9 dibagi. Berarti tadi ini 25 tambah 4 tambah, jangan lupa negatif 7 kalau dikuadratkan itu adalah positif 49 ya. Terus ini 1 ditambah 9 ditambah dengan 81. Oke, yang atas tadi sudah kita hitung ya. Jadi 5 ditambah dengan negatif 6, negatif 63 dibagi dengan, nah berarti ini akar, ini juga akar lagi ya hasil penjumlahannya. Oke, berarti hasilnya adalah, berarti kalau untuk yang ini di dalam akar bisa dikalikan ya, 78 dikali 91 itu adalah 798. Nah, berarti kita hitung akarnya dulu. Kalau kita akar ketemunya adalah 84,25. Jadi kita bulatkan ya. Jadi 64 itu dibagi dengan 84,25 itu adalah 0,76 negatif. Nah, jadi untuk mencari sudutnya gimana? Ini kan statusnya cos alfa ya. Jadi kalau di kalkulator itu bisa pakai tombol yang cos negatif 1. Jadi setelah itu dituliskan negatif 0,76. Nah, ini nanti ketemu hasilnya ya.
Nah, jadi kalau kita ini hitung, ini nanti munculnya adalah 139,46 sekian-sekian gitu ya. Jadi kita ambilnya dua angka di belakang koma. Jadi untuk alfanya itu adalah ini 139,46 derajat. Jadi besarnya, nah jadi besarnya sudut antara vektor P dengan vektor Q itu adalah 139 ya. Dia berarti maksudnya adalah sudut tumpul vektor P, vektor Q. Nah, seperti itu. Oke, mungkin dari saya sekian dulu. Jika masih ada yang belum jelas, silakan ditanyakan lewat grup. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.